Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatah wa hudahu wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan musliman, jamaah Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimakumullah. Hadir juga bersama kita pada subuh pagi hari ini yang terhormat Bapak Haji Sulaiman Kohar selaku orang tua kita, pemimpin kita sebagai wakil wali kota Kota Lubuk Linggau, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semuanya saja mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh pagi hari ini kita oleh Allah diberikan karunia nikmat yang begitu berharga, begitu mahal. Terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Yang dengan nikmat itu juga pagi hari ini kita oleh Allah dipilih, diberikan kemudahan, keringanan untuk dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita, berangkat ke rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimakumullah. Ada pertanyaan di dalam kitab-kitab doa, para ulama membahas mana yang lebih utama antara kita membaca zikir dengan kita membaca Al-Quran. Nah, ini rupanya dibahas oleh ulama, Pak, di dalam kitab-kitab, terutama dalam kitab fikih doa dan al-azkar. Mana yang lebih utama? Apakah kita membaca Al-Quran? Apakah membaca zikir? Harus kita sepakati dulu, kedua-duanya adalah amalan yang mulia, amalan yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita lakukan keduanya juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mencari perbandingan mana yang lebih utama, baca Al-Qur'an kah atau baca zikir, maka tentu saja ada perbedaan. Para ulama sepakat secara mutlak tentu saja membaca Al-Quran jauh lebih utama daripada membaca zikir. Secara mutlak, secara umum. Tetapi kemudian ulama
mensyaratkan manakala kita berada di momen-momen tertentu, di waktu-waktu tertentu, maka tentu saja kata ulama, baca zikir jauh lebih utama daripada membaca Al-Quran. Saya ulangi lagi, Bapak-bapak. Secara umum, secara mutlak, ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran lebih utama daripada membaca zikir. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, pada momen-momen terkhusus tertentu, maka ulama menyebutnya membaca zikir lebih utama daripada membaca Al-Quran. Contoh, habis melaksanakan sholat wajib 5 waktu, Pak. Subuh, tadi Pak ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Habis sholat 5 waktu, maka pada momen itu, pada waktu itu, yang terbaik berdasarkan hadis-hadis Nabi, tentu saja pada waktu itu membaca zikir lebih utama daripada membaca Al-Quran. Jadi orang kalau sudah habis sholat, yang dibaca apa Pak? Zikir. Baca istighfar, baca tahmid, baca tasbih, baca takbir, baca tahlil, dan lain sebagainya. Bukan baca Al-Quran. Ini. Contoh yang lain, mendengar kumandang azan. Sebelum azan berkumandang, kita lagi baca Quran, Pak. Sudah berjalan 1 lembar, 2 lembar kita baca Al-Quran. Tiba-tiba berkumandang azan, maka pada saat itu tutup Al-Quran. Yang ada apa? Zikir yang lebih utama. Kita dengarkan kumandang azan, lalu kita menjawab apa yang diserukan dari azan itu. Ketika disebutkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita jawab waktu itu apa? Zikir dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan baca Al-Quran. Jadi pada momen-momen tertentu, kata ulama, di situ kita lebih utamanya membaca zikir, bukan baca Al-Quran. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, sampai di situ kita sepakat ternyata baca Al-Quran tetap lebih unggul daripada baca zikir secara umum, tapi pada momen-momen terkhusus, momen-momen tertentu, ada kalanya baca zikir lebih utama daripada baca Al-Quran. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, pembahasan berikutnya di dalam kitab-kitab yang ada, ulama kemudian membuat pertanyaan, adakah keunggulan ayat Al-Quran di atas ayat Al-Quran yang lain? Adakah keunggulan surat tertentu melebihi surat yang lain? Nah, kalau tadi perbandingannya antara Al-Quran, membaca Al-Quran dengan membaca zikir. Jawabannya sepakat membaca Al-Quran lebih unggul. Nah sekarang ketika ada Al-Quran di hadapan kita, utuh satu Al-Quran penuh, 30 juz, 114 surat. Nah di antara Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran itu ada beberapa surat, adakah perbedaan atau keunggulan ayat surat tertentu di atas surat yang lain, atau di antara ayat tertentu dengan ayat yang lain? Adakah perbedaan itu Pak? Nah, lagi-lagi ulama menjawabnya Pak. Kita harus menjawabnya lengkap. Para ulama menjawabnya dari dua sudut pandang. Supaya kita tidak keliru Pak. Yang pertama, kita melihatnya dari sudut pandang status Al-Quran sebagai kalamullah. Apa Bu? Kalamullah. Kita lihat Al-Quran secara keseluruhan dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Kita lihat dia itu sebagai statusnya sebagai kalamullah. Apa kalamullah? Firman Allah. Nah kalau Al-Quran dilihat statusnya dari sebagai kalamullah, maka yang ada tidak ada perbedaan satu sama lain. Nah itu Pak. Pertama, kita lihat dulu Al-Quran itu dari sudut pandang statusnya sebagai kalamullah. Kalau Al-Quran dilihat dari sudut
pandang sebagai kalamullah, maka dari halaman pertama sampai halaman terakhir tidak ada perbedaan. Semua itu adalah ayat-ayatnya Allah, kalamullah, kitab suci yang harus kita muliakan, harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita bela. Kita jaga, kita rawat, dan kita bela. Karena ia sebagai kalamullah, mau ayat mana saja yang kita baca, halaman mana saja yang kita baca, surat mana saja yang kita baca, maka semuanya akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayat apa baik, Pak, dapat pahala. Nabi menyebutkan satu huruf yang kita baca dapat pahala 10 kebaikan. Terserah nak ayat apa baik, nak surat apa baik, dapat pahala, Pak. Kita baca ayat Al-Quran rajin, kita baca, di akhirat kita dapat pembelaan dari Al-Quran. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca tuh Al-Quran, kata Nabi, baca Al-Quran. Yang mana yang dibaca? Terserah. Mau ayat pertama, surat pertama, ya Pak ya. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, terserah. Nah, Al-Quran yang kita baca ini, pahalanya Masya Allah di hari kiamat nanti, kata Nabi, syafi'an li ashabi. Dia akan datang dengan sendirinya menjadi syafaat buat kita di hari kiamat. Nah, ini kalau dilihat dari sudut pandang sebagai kalamullah. Semuanya mulia, semuanya harus kita jaga. Bahkan lebih dari itu, harus kita bela. Karena itu, kalau ada yang coba-coba ingin menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran, menghilangkan Al-Quran, menghapuskan Al-Quran, ayat mana saja, surat mana saja, kita wajib hukumnya membela Al-Quran. Kenapa? Tadi jawabannya, Al-Quran kalau dilihat statusnya dari sudut pandang kalamullah, maka semuanya mulia. Sepakat, Bu? Sepakat. Baik. Bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Ini jawaban yang harus kita pahami kalau dilihat dia dari sudut pandang kalamullah. Nah, baru jawaban kedua, Pak. Kalau dilihatnya dari sudut pandang objek pembahasan, nah ini Pak ya. Kalau Al-Quran, ayat Al-Quran, surat Al-Quran dilihat dari sudut pandang objek pembahasan, objek pembicaraannya, maka kemudian kata ulama ada perbedaan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Karena ada perbedaan di situ, maka kata ulama pasti ada keunggulan yang satu di atas keunggulan yang lain. Ini kalau dilihat dari sudut pandang objek pembahasan atau pembicaraan yang ada di dalam Al-Quran. Misal, kita menemukan di dalam Al-Quran tadi, Pak, ada pembahasan yang membahas tentang keagungan Allah. Al-Quran berbicara membicara tentang sifat-sifat Allah, asma'ullah, membicarakan tentang perbuatan Allah. Maka ayat-ayat Al-Quran tersebut akan jauh lebih unggul dan lebih utama ketimbang ayat Al-Quran yang berbicara tentang makhluk-makhluk Allah, apalagi yang dibicarakan itu tentang makhluk-makhluk yang dimurkai oleh Allah. Misalnya ada Al-Quran membahas tentang Qarun, Al-Quran membahas tentang Fir'aun, Al-Quran yang membahas tentang Abu Lahab. Ada kan, Bu? Surat yang membahas Abu Lahab? Utuh satu surat. Surat apa? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tabba. Sampai terakhir, ini surat dari ayat pertama sampai ayat terakhir membicarakan tentang makhluk Allah yang terhina, namanya siapa? Abu Lahab dan keluarganya bersama istrinya. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang pembicaraan dan pembahasan, maka kata ulama pasti ada perbedaan, ada keunggulan antara ayat tertentu dengan ayat yang lain, antara surat tertentu dengan surat yang lain.
Ketika ayat itu berbicara tentang keagungan Allah, sifat-sifat Allah, kemuliaan Allah, kesucian Allah, maka ayat itu jauh lebih unggul daripada ayat yang membicarakan tentang makhluk-makhluknya Allah. Ada ayat yang berbicara tentang alam akhirat. Maka kata ulama, ketika kita menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang alam akhirat, jauh lebih utama, jauh dia lebih mulia daripada ayat-ayat yang berbicara tentang alam dunia yang fana ini, yang hidupnya sementara. Nah, pasti ada perbedaan, Pak. Kalau ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang nikmat-nikmat Allah, maka ayat-ayat itu kata ulama akan lebih unggul dan lebih utama ketika kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang azab Allah. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Pendapat yang seperti ini, apakah ada dasarnya? Ada, Bu. Banyak sekali dalil-dalil dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang itu, di mana ada ayat tertentu lebih unggul daripada ayat yang lain, surat tertentu lebih unggul daripada surat-surat yang lain. Misal, kalau bicara ayat, Pak, bicara ayat, ada tak kita menemukan secara spesifik, secara khusus Nabi menyebutkan ayat ini lebih unggul daripada ayat yang lain? Ada tak, Pak? Dan kita insya Allah hafal galau, Pak. Habis sholat kita baca itu, Pak. Apa, Pak? Contohnya? Ayat kursi. Nah, berapa jumlah ayat itu, Pak, dalam Al-Quran? Memang ulama khilaf. Saya baca di dalam kitab Tafsir Al-Misbah, karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab, itu disebut 9.000 sekian ayat. Tapi nanti di dalam kitab tafsir lain berbeda, Pak. Ulama berbeda jumlah ayat menyebutnya di dalam Al-Quran itu. Tapi kalau surat sepakat. Baik. Di dalam hadis Nabi kita menemukan secara khusus Nabi menyebutkan ada ayat yang lebih unggul daripada ayat yang lain. Bahkan dari seluruh Al-Quran yang lengkap itu disebutkan ayat ini kata Nabi lebih unggul daripada ayat yang lain. Apa itu, Bu? Ayat kursi. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, ini kalau kita melihatnya dari sudut pandang apa? Objek pembahasan. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang kalamullah, maka semuanya sama mulia di hadapan Allah. Karena sama, tidak boleh kita hilangkan. Ambil yang ini, capak yang lain, tidak boleh. Nah itu Pak ya. Baik, itu contoh satu ayat. Ada ayat lain, Bu. Secara khusus Nabi sebutkan. Secara khusus Nabi sebutkan ayat itu. Lebih berarti kalau Nabi sebutkan secara khusus, ayat ini lebih utama daripada ayat yang lain. Ayo, Bu. Mungkin kita banyak belum tahu ini. Kalau ayat kursi lah kenal galau, Pak ya. Banyak kita ngamalkannya. Nah, ayat apa, Bu? Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Apa, Bu? Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Secara khusus dalam hadis tertentu Nabi menyebutkan ayat itu, Pak. Apa bunyinya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Terus, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sampai terakhir kita selesaikan baca. Nabi sebutkan ini ayat, Pak. Bahkan disebutkan keutamaannya. Kata Nabi, kalau ayat ini dibaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kita baca di rumah Bu ya. Kita baca di rumah di malam hari, maka rumah kita itu akan dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Berapa lama? Sampai 3 malam berturut-turut.
Jadi kalau kita baca ayat ini, dapat keutamaan. Berarti dari satu sisi, ayat ini punya keutamaan, keunggulan di ayat yang lain. Sama kalau kita malam itu bacanya bukan surah Al-Baqarah dua ayat terakhir. Boleh enggak Pak? Ya boleh, tetap dapat pahala. Cuma tidak dapat keutamaan yang tadi. Nah, berarti antara ayat tertentu dengan ayat yang lain ada keunggulan di atas yang lain. Ini baru bicara tentang ayat. Cak mana kalau surat, Pak? Adakah surat tertentu di dalam ayat di dalam Al-Qur'an yang 30 juz itu, 114 surat, adakah surat-surat tertentu mengungguli di atas surat-surat yang lain? Ada, Pak, sama dengan ayat tadi. Contoh, yang paling agung surat apa, Pak? Al-Fatihah. 30 juz tadi itu, Pak. Itu rinci Al-Fatihah itu adalah gambaran dari isi kandungan secara keseluruhan yang ada di Al-Quran. Dan Nabi secara khusus menyebutkan surah Al-Fatihah itu lebih unggul daripada surat-surat yang lain. Apa keunggulan surat Al-Fatihah? Kata ulama, karena surat Al-Fatihah berbicara tentang prinsip, berbicara tentang global, rinciannya ada pada surat-surat yang lain. Artinya, rincian-rincian yang ada di dalam surat-surat yang lain itu bermuara dari apa yang ada dalam surat Al-Fatihah. Apa kandungan Al-Quran itu, Pak? Kata ulama, gambarannya secara prinsip ada 3. Berbicara tentang tauhid, berbicara tentang hukum, berbicara tentang kisah. Nah, semuanya tercermin dari surat Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Ada lagi surat yang lain, Pak. Nabi sebutkan secara khusus lebih utama daripada surat-surat yang lain. Apa, Pak? Surat Al-Ikhlas. Apa disebut oleh Nabi? Kita baca surah Al-Ikhlas, apa keutamaannya, Bu? Sepertiga dari Al-Quran. Kalau lama baca 3 kali surah Al-Fatihah, khotam. Tidak usah lagi baca. Salah tuh, Pak. Ya? Nah, ini perlu penjelasan yang lebih lanjut sama guru-guru kita yang lain. Tapi Nabi sebutkan itu. Surah Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Tapi jangan disalah artikan. Kalau sudah baca 3 kali surat Al-Ikhlas, berarti tidak perlu lagi baca Quran. Nah, itu juga keliru. Surat yang lain, Nabi sebutkan apa, Pak? Kalau kita berjumpa dengan malam Jumat, berjumpa dengan hari Jumat, Nabi suruh kita baca Al-Quran. Secara khusus Nabi sebutkan surat tertentu yang punya keutamaan manakala kita baca di hari Jumat atau di malam Jumat. Surat apa, Bu? Surat Al-Kahfi. Boleh tak baca Yasin? Ya boleh. Tak bid'ah, Pak. Tak boleh kita ngomong ngapo Yasinan malam Jumat bid'ah. Ya dia nak dapat pahala. Yang dibaca itu Al-Quran. Tadi kalau kita lihat dari sudut pandang kalamullah, nak baca Al-Fatihah, nak baca Yasin, semuanya kapan baik boleh dan tetap dapat pahala. Cuma secara khusus, kalau ketemu malam Jumat atau hari Jumat, ada disebut oleh Nabi. Kalau baca surat Al-Kahfi di malam Jumatnya atau di hari Jumatnya, kamu dapat ini, kata Nabi. Nah, gitu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Surat apa? Nah, coba Pak. Ini bagian penutup. Coba kita jangan tinggalkan ini, Pak. Tadi dibaca imam kita, Masya Allah, Ustaz kita. Nah, itu jangan ditinggalkan, Pak. Secara khusus Nabi menyebutkan surah Al-Muluk, Pak. Cuma 30 ayat, Pak. Kalau dibaca standar, tidak terlalu ngebut, tidak terlalu lambat, itu paling 7 menit, Pak. Kita nyiapkan waktu untuk baca itu. Tapi pahalanya, Masya Allah, kita butuhkan niat itu kaki, Pak. Di saat kita sudah tidak berdaya lagi. Nabi sebutkan siapa yang mengamalkan membaca surat Al-Muluk di setiap malamnya sebelum tidur. Apa kata Nabi? Dia terhindar, terjaga dari siksaan di alam kubur. Masya Allah. Boleh tidak baca surat yang lain? Iya boleh. Tapi kita tidak dapat keutamaan yang ini.
Maka kalau kita mampu baca ayat-ayat Al-Quran yang lainnya sebelum tidur, jangan tinggalkan baca surat Al-Muluk untuk mengejar keutamaan yang disampaikan oleh Nabi. Siapa baik yang mendawamkan, membiasakan baca surat Al-Muluk sebelum tidur malamnya, maka dia akan dijaga oleh Allah, terjauhkan dari siksaan di alam kubur. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.